tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan sama-sama, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk lebih lagi boleh masuk dalam hadirat-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu
yang dalam baitmu, yang dalam baitmu, yang dalam baitmu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji Tuhan, shalom.
Hari ini kita akan melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah sebuah perlombaan. Mau tidak mau kita hari-hari ini dituntut untuk kita lebih lagi maksimal di dalam hidup ini. Baik engkau yang bekerja di kantor, mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga, mungkin itu seorang anak, seorang murid. Dalam berumah tangga pun ada perlombaan, masing-masing memiliki perlombaan yang berbeda-beda. Dan mau tidak mau di sini dikatakan wajib, kita ini ada dalam perlombaan. Di dalam perlombaan selalu ada yang namanya wasit, pemenang mungkin juga ada jalur atau tracknya begitu ya. Mungkin juga ada hadiahnya, ada jurinya atau pelatihnya. Tapi juga di dalam perlombaan atau pertandingan itu ada penonton. Di kitab Ibrani dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Saudara, saksi di sini di dalam bahasa Yunaninya martis atau martir, yaitu saksi iman. Ibaratnya kita ini ada di dunia ini sedang berlomba-lomba dan kita sedang dilihat, kita sedang disorai oleh saksi iman. Siapa itu saksi iman? Yaitu tokoh-tokoh iman yang telah pulang ke rumah Bapa. Mungkin itu rasul, mungkin itu nabi, mungkin itu gembala sidang, bahkan mungkin itu nenek moyang kita yang percaya kepada Yesus, yang sekarang sudah ada di surga, melihat kita dan menyorai kita, ayo, dikit lagi. Saudaraku, mari kita dapat menyelesaikan pertandingan atau perlombaan yang hari-hari ini kita jalani. Saya tidak tahu perlombaan saudara ada di mana hari-hari ini. Mungkin engkau sedang berlomba dalam bisnismu. Mungkin engkau sedang berlomba dalam pelayananmu. Bahkan engkau sedang bertanding untuk engkau pulih. Mungkin engkau sedang dalam keadaan lemah tubuh. Atau ekonomi yang lagi lemah. Engkau sedang berlomba bertanding supaya bangkit lagi. Mari hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita ini bisa menyelesaikan perlombaan atau pertandingan yang kita sedang jalani. Yang pertama, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi sudah kita baca, selanjutnya di ayat yang kedua. Dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Poin pertama untuk kita dapat menyelesaikan perlombaan itu adalah kalau mata kita fokus tertuju hanya kepada Yesus. Fokus tertuju kepada firman-Nya. Di dalam firman tidak hanya mengandung janji, tapi juga dalam firman itu ada namanya perintah. Dalam firman ada perintah dan juga sekaligus janji. Kita harus mengimani bahwa kita ini tidak sendiri. Kita ini ada Yesus. Dan waktu kita menjalani, kita hendak menyelesaikan perlombaan itu, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Orang yang, saudara bayangkan, seorang pelari. Kalau dia lari terus matanya jelalatan ke sana kemari, jelalatan ke sana kemari. Saudara bayangkan jadi apa itu? Atau mungkin orang yang suka balapan mobil itu ya, Formula One atau apa itu, MotoGP saudaraku. Tujuannya itu ke depan terus. Begitu dia miring sedikit aja bisa kecelakaan saudaraku. Mari hari-hari ini kita fokus memandang Yesus. Kepada janjinya yang selalu ia menyertai kita senantiasa. Kepada perintahnya untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan banyak hal lain di mana ada perintah, ada janji, ada perintah, ada janji, ada perintah, ada janji. Jangan kita hanya mengklaim janjinya tanpa kita tidak mau mengikuti perintahnya. Saya ulang lagi, jangan kita hanya mengklaim janjinya aku mau diberkati, tapi kita tidak mau tinggal dalam Yesus. Aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti disertai Tuhan. Tapi kita tidak mau tinggal dalam firman-Nya. Tidak mungkin. Ada perintah, ada janji. Mari pandang Yesus, saudaraku. Dengan adanya pandemi, adanya wabah yang meluas demikian. Banyak orang mulai fokusnya mulai berubah. Kalau dulu sebelum ada pandemi, waduh hatinya sungguh-sungguh. Ya, semuanya keadaannya tenang, aman saudaraku.
Tapi begitu ada wabah ini, ada pandemi ini, bingung saudaraku. Mulai Yesusnya ditaruh dulu lah, firmannya Alkitabnya ditaruh dulu lah. Ini yang penting ini duit dulu ini Pak, cari duit dulu ini. Supaya saya bisa memberi makan keluarga saya, supaya saya sukses. Sehingga fokusnya sudah bukan lagi pada firman, fokusnya sudah bukan lagi kepada Yesus. Saudaraku, marilah kita sebagai orang percaya tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Suatu saat ada seseorang yang bernama Lance Armstrong. Dia orang yang menjadi juara di dalam kejuaraan balap sepeda atau Tour de France. Itu 7 kali berturut-turut dari tahun 1999 sampai 2005. Jadi setiap tahun itu ada kejuaraan Tour de France. Dia menjadi juara 1. Waduh, luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena sebelum dia menjuara itu, dia menderita kanker. Lance Armstrong ini menderita kanker parah. Stadium 3 atau stadium 4, saya lupa saudaraku ya. Tapi benar-benar parah. Dan dia berhasil bertahan, bahkan dia berhasil sembuh dari kanker itu. Yang luar biasa, tahun berikutnya dia mulai mengikuti kejuaraan Tour de France ini dan menjadi juara 7 kali berturut-turut. Wow, maka dia mulai kebanjiran orderan saudaraku ya. Mulai menjadi mengendorse ya. Ada iklan-iklan yang dia bintangi dan sebagainya. Wah, kaya banget pokoknya. Tapi siapa sangka ternyata setelah beberapa tahun itu diteliti, diuji, diselidiki, ternyata terbukti bahwa Lance Armstrong memakai doping. Sehingga setiap kali dia bisa menjuarai kejuaraan itu. Bagaimana mungkin orang yang baru sembuh dari kanker yang parah mengikuti kejuaraan langsung sembuh, langsung menang. Maka mulai dicurigai dan terbukti ternyata dia memakai doping. Langsung itu yang barang-barang yang dia endorse, dia iklan-iklan langsung ditarik, penghargaannya ditarik, gelarnya ditarik semuanya. Tidak jadi apa-apa. From zero to hero and to zero lagi. Kenapa? Karena fokusnya beralih. Yang penting menang. Yang penting kaya. Yang penting tenar. Yang penting terkenal. Orang anak muda sekarang bilang yang penting banyak followersnya. Wah ya, banyak itu pengikutnya. Waduh, ya nanti banyak dapat like. Banyak di subscribe. Wah, yang penting pokoknya itu. Jadi terserah mau kontennya yang tidak baik pun diupload dan sebagainya saudaraku. Bahkan tidak jarang juga orang Kristen, orang percaya, pendeta sekalipun di mimbar ini saudaraku ya, di mimbar gereja menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Mendapatkan followers atau like yang banyak saudara. Nah ini fokusnya sudah bukan lagi pada Yesus, fokusnya pada diri sendiri. Yang penting untung, yang penting untung, yang penting untung. Nah mari kita ini dalam perlombaan tidak mencari yang penting untung. Kita dalam perlombaan ini kita lihat, yang penting saya sampai akhir tetap punya iman kepada Yesus. Yang penting sampai akhir kita tetap punya iman kepada Yesus. Karena hanya dalam Yesus kita aman. Saya ulang, di dalam Yesus aman, di luar Yesus ampun. Di luar Yesus kita akan dicelakai oleh iblis. Tapi kalau di dalam Yesus selalu ada perlindungan, kita aman saudaraku. Yang kedua, tentang perlombaan, Rasul Paulus juga pernah menuliskan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Poin yang kedua di situ dikatakan ada kata-kata di ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya.
Kalau tadi di kitab Ibrani diibaratkan hidup itu sebuah perlombaan, mata harus tertuju terus kepada Yesus. Dan yang kedua, kita ini harus melatih tubuh ini dan menguasainya. Hari-hari ini kita memang, saudaraku, harus berkali-kali lipat lebih kreatif, lebih saya bilang lebih jos untuk Tuhan. Lebih porsinya berkali-kali lipat. Kalau dulu misalnya baca firman-Nya ya hanya kalau pas ingat saja. Sekarang enggak, setiap hari baca firman. Ya kalau dulu doanya ya mungkin sehari hanya 2 kali, sekarang ditambah lagi. Oh ya, kalau dulu doanya hanya 5 menit, sekarang ditambah lagi sampai terus. Melatih tubuh ini menguasai seluruhnya. Hal ini pun juga dipakai oleh orang-orang di luar, saudaraku, orang-orang yang bisnis, orang-orang yang mau sukses di dalam pekerjaannya. Dia melatih supaya dia bagaimana supaya mengeluarkan sesuatu yang baru. Ya, kreatif, saudaraku. Kalau dulu seingat saya, zaman dulu di bawah tahun 2000, itu mie instan, itu rasanya paling hanya 3. Kaldu ayam, soto, sama mie goreng. Udah itu aja. Tapi sekarang, wah kreatif. Mie rasa rendang, loh kan. Mie rasa sate, loh, mie sambal matah gitu kan. Bisa jadi nanti mungkin 5 tahun lagi mie rasa kopi, loh siapa tahu ya kan. Mie rasa teh gitu ya, mie rasa cappuccino gitu, mie rasa green tea gitu ya, dan sebagainya. Atau mungkin yang mau lebih kreatif lagi, beli mie dapat hadiah Toyota Fortuner gitu, aduh siapa tahu gitu ya. Nah saudaraku, intinya gini loh, orang itu harus kreatif, harus rajin, harus disiplin. Kalau tadi dikatakan saya bilang menguasai tubuh, iya saudaraku, harus saudaraku. Apalagi di tengah situasi sulit, kita harus lebih, saya bilang lebih getol, lebih jos, lebih berkali-kali lipat untuk kita lebih rajin. Dan terutama bukan hanya tubuh ini. Karena di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Perhatikan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya ulang, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Aku latihan badani itu terbatas. Tapi kalau ibadah itu berguna dalam segala hal. Mari kita lebih banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Di luar tidak memberikan harapan. Hanya Yesus yang memberikan harapan. Mau pergi kemana, saudaraku? Mau di sana lo aman. Ternyata juga ada kerusuhan. Wah, di negara sana lo besar, di negara sana pasti tenang damai. Ternyata juga enggak, saudara. Lebih baik masuk kamar, berdoa, menyembah Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Juga melalui ibadah seperti ini, online seperti ini. Saya percaya pasti ada kemenangan bagi kita. Yang sungguh-sungguh fokus kepada Yesus. Yang sungguh-sungguh kita ini melatih, menguasai tubuh. Karena kita harus menyelesaikan pertandingan itu. Lihat nanti, saya percaya ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Saudaraku, tentang perlombaan pertandingan, itu yang penting bukan harus juara 1, bukan. Yang penting, wah saya harus mendapatkan hadiah itu yang utama. Bukan itu juga, saudaraku. Yang penting dalam sebuah pertandingan atau perlombaan adalah kita menyelesaikannya. Itu penting. Mau nanti juara 10, mau nanti dapat ranking mungkin ke-15, itu tetap kita harus bisa menyelesaikannya, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang yang pikir, pokoknya saya juara 1, gak peduli yang lain saya sikut aja. Kalau perlu nginjek yang lain juga, jegal yang lain juga, yang penting hadiahnya itu dapat saya. Bukan, saudaraku. Yang penting kita ini menyelesaikannya. Jangan kita sebagai seorang yang sedang berlomba, kita sebagai orang percaya, terus kita diam saja. Doa enggak, baca firman enggak, ibadah juga enggak ngapa-ngapain saudaraku. Kerja juga males, dan sebagainya saudaraku. Kita ini harus terus maju, menyelesaikannya. Mungkin jalan kita dibilang orang, waduh kamu gerakanmu kok lambat ya. Yang penting maju. Seseorang
yang sedang berlomba di dalam dunia ini tidak boleh diam, apalagi mundur. Apalagi kalau orang di tengah pertandingan perlombaan tidak memenuhi aturan-aturan sehingga didiskualifikasi. Bahaya itu. Mari kita mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Supaya kita ini tetap pada jalurnya Tuhan, saudara. Nah, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, di situ tadi di dalam kitab Ibrani, kembali di kitab Ibrani tadi, di pasal yang kedua, dikatakan, Ibrani pasal 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Tujuan dalam sebuah perlombaan atau pertandingan secara rohani, itu disitu dikatakan yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu pada kesempurnaan. Siapa yang sempurna? Hanya Yesus yang sempurna. Iman dapat membawa kita kepada Yesus. Kita bisa beriman itu juga karena Yesus yang menjamah kita. Saudaraku, milikilah iman, jangan sampai kita menggadaikan iman. Karena situasi kondisinya begitu sulit, kita menggadaikan iman. Kedoknya kayaknya pelayanan, tapi sebenarnya bukan pelayanan, saudaraku. Seorang suami juga, seorang istri juga tidak memperlakukan sebagai layaknya yang seperti firman Tuhan katakan. Tapi karena sudah menggadaikan imannya, berumah tangganya hancur, bisnisnya hancur, karirnya hancur. Dalam perlombaan ini yang penting kita tetap beriman. Saya akan tutup dengan satu kisah, yaitu ada seseorang yang bernama Florence Kendwick. Florence Kendwick ini, dia seorang perenang, ya, dia seorang perenang tahun 1952. Florence Kendwick seorang perempuan yang mau berenang dan berenangnya enggak main-main. Berenangnya bukan di kolam renang, saudaraku ya. Bukan di kolam renang. Kalau dulu rumah saya ada kolam renangnya, rumah saya itu. Ya, rumah saya ada kolam renangnya, cuma sudah rusak. Ya, gembos kena paku. Kolam renangnya yang di kompo itu loh ya. Nah, itu. Kolam renang buatan yang di kompo itu, saudara ya. Nah, Florence Kendwick ini berenang di lautan, bukan di kolam renang. Dia mau melewati atau melalui lautan dari pantai California ke Pulau Catalina. Dari pantai California ke Pulau Catalina ini jaraknya 42 km. Dan dia berenang di lautan loh ya. Di lautan. Jarak 42 km kalau diibaratkan itu, supaya gampang membayangkan, Surabaya Mojokerto itu lewat tol, itu kurang lebih 34 sampai 36 km. Yang Surabaya Mojokerto 34-36 km kalau lewat tol. Nah ini 42 km berenang, saudaraku. Kita tahu di laut itu kan mengandung kadar garam yang tinggi, belum nanti ombaknya. Ini kalau misalnya Florence Kendwick ini berhasil sampai di Pulau Catalina, waduh, itu ikan-ikan pada minder semua itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia berenang, pertama wah dengan kekuatan penuh, sudah 15 jam dia berenang, sudah mulai capek. Bukan hanya capek, tapi mulai ada kabut. Nah kabut ini yang menghalangi pandangannya dia. Dia terus berenang, kabutnya makin tebal. Sudah gitu ombaknya makin besar, dia capek, dia haus. Ya apa ini dilanjutkan enggak? Ya apa ini dilanjutkan enggak? Ini jangan-jangan sudah ini apa? Kesasar, kan enggak kelihatan ada kabutnya. Dan akhirnya dia menyerah. Begitu dia menyerah, menyesalah dia. Karena sebenarnya Pulau Catalina yang enggak dia tuju, itu kurang 1,5 kilometer. Kurang dikit sebenarnya. Tapi apakah dia menyerah? Waktu itu menyerah. Tapi berikutnya, beberapa waktu berikutnya, dia coba lagi. Dan dia berenang lagi. Sama, ada kabut yang menutupi pandangannya. Ombak yang besar, capek, saudara ya, haus dan sebagainya. Tapi dia terus terjang itu kabut. Dia terus, sampai akhirnya dia sampai di Pulau Catalina. Wow, waktu ditanya oleh wartawan, apa yang membuatmu sampai? Kok bisa ya kamu ini ya? Nggak capek tak? Ya capek pasti, tapi kok bisa? Jawabannya dia, Florence Kendwick menjawab, karena saya hanya membayangkan Pulau Catalina. Saya ini pokoknya renang, saya lihat Pulau Catalina. Sambil renang, bayangan saya Pulau Catalina.
Terus itu yang membuat saya semangat, sebentar lagi pasti nyampe, sebentar lagi pasti nyampe, sebentar lagi pasti nyampe. Saudaraku, marilah hari-hari ini kita fokus ke Yesus. Kita melatih tubuh kita ini, supaya lebih kreatif dalam bekerja, lebih kreatif di dalam berumah tangga dengan harmonis, saudaraku ya. Dalam pelayanan, kita melatih juga ibadah, karena itu berguna dalam segala hal. Fokus ke Yesus, jangan karena ada kabut dengan adanya masalah yang ada hari-hari ini, membuat kita itu tidak fokus lagi, sehingga kita jatuh dalam dosa. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Fokuslah pada Yesus, selesaikan perlombaan kita masing-masing. Saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang menggenggam erat tangan kami untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami tidak sendiri, di dalam Yesus kami aman. Di dalam Yesus kami diberkati Tuhan. Di dalam Yesus segala yang kami butuhkan, Engkau Allah yang menyediakan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus pada firman-Mu, untuk kami melatih tubuh kami, untuk kami bisa berkreasi. Bahkan juga kami beribadah dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya ibadah itu mengandung banyak janji yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.